11101 dari kelas 3B Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Baik teman-teman, sekarang saya kembali lagi membuat tugas video, tapi kali ini tugas videonya sedikit berbeda karena sekarang saya akan membahas materi tentang video pertama sampai dengan video kemarin, video pertemuan ke-7. Saya akan merangkum materi-materi tersebut dalam video ini. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke materinya. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang teori keuangan dan perbandingan syariah. Teori keuangan dan perbandingan syariah merupakan dasar pemikiran yang membentuk seluruh aktivitas ekonomi syariah di Indonesia. Teori ini berangkat dari prinsip bahwa aktivitas keuangan harus lebih bebas dari riba, gharar, masyir, dan masyir, sehingga transaksi tidak boleh mengandung unsur bunga, ketidakjelasan, maupun spekulasi yang berlebihan. Dalam teori ini, uang dipandang bukan sebagai komoditas, tapi sebagai alat tukar yang nilainya harus mencerminkan kegiatan sektor real. Karena itu, hubungan antara bank syariah dan nasabah dibangun atas prinsip kemitraan dan juga keadilan, di mana keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai akad yang disepakati. Akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah menggambarkan kemitraan usaha. Sedangkan murabahah, salam, istisnah, dan ijarah digunakan untuk transaksi pembiayaan barang dan juga jasa. Teori tersebut juga menekankan bahwa investasi harus mengarah pada kegiatan produktif dan bernilai manfaat bagi masyarakat. Secara keseluruhan, teori keuangan syariah tidak hanya mengatur transaksi tetapi juga bertujuan menciptakan stabilitas, keberlanjutan, dan juga keadilan sosial. Baik teman-teman, itulah penjelasan singkat tentang teori keuangan dan perbandingan syariah di Indonesia. Baik, selanjutnya kita masuk pada praktik perbankan syariah di Indonesia. Praktik perbankan syariah di Indonesia berkembang melalui proses panjang yang melibatkan dukungan regulasi, masyarakat, dan juga industri. Bank syariah di Indonesia menawarkan berbagai produk penghimpunan dana seperti tabungan wadiah dan deposito mudharabah, serta produk pembiayaan seperti murabahah, musyarakah, dan juga ijarah. Dalam praktik sehari-hari, bank syariah banyak mendukung sektor real, khususnya UMKM dan industri halal yang menjadi tulang punggung ekonomi. Pelayanan perbankan syariah juga mengalami modernisasi melalui hadirnya mobile banking syariah, internet banking, dan juga kartu kredit syariah. Bank syariah tidak hanya memberikan layanan finansial, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai syariah seperti transparansi akad, kejujuran, dan juga tidak mengambil keuntungan yang berlebih. Dalam perkembangannya, bank syariah semakin diterima masyarakat karena mampu memberikan layanan yang kompetitif dan setara dengan bank konvensional, namun tetap menjaga prinsip syariah dalam setiap transaksi. Teman-teman, itulah penjelasan singkat tentang praktik perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada materi tentang optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital. Optimalisasi infrastruktur digital menjadi pilar utama transformasi perbankan syariah di era yang modern ini. Bank syariah kini mengembangkan sistem digital yang lebih cepat, efisien, dan aman, mulai dari core banking system yang terintegrasi hingga pemanfaatan kecerdasan buatan untuk analisis data nasabah. Integrasi dengan sistem pembayaran nasional seperti QRIS syariah dan penggunaan open banking melalui API menjadi bagian penting dalam memperluas akses layanan keuangan syariah. Dengan infrastruktur digital yang lebih baik, proses pembiayaan, pembukuan rekening, hingga verifikasi identitas dapat dilakukan secara daring. Hal ini membuat perbankan syariah semakin mudah diakses masyarakat tanpa batas geografis. Kehadiran teknologi besar seperti big data dan cloud computing dan juga membantu bank syariah lebih cepat
cepat dalam mengambil keputusan pembiayaan, menganalisis resiko, dan menawarkan produk sesuai dengan kebutuhan nasabah. Era digital membawa kesempatan besar bagi bank syariah untuk bersaing tidak hanya dengan konvensional, tetapi juga dengan perusahaan teknologi finansial. Baik teman-teman, itulah penjelasan singkat tentang infrastruktur tadi. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada materi tentang peran lembaga pendukung dalam pengembangan perkembangan syariah. Ekosistem perbankan syariah tidak dapat berkembang tanpa dukungan lembaga-lembaga pendukung. Dewan Syariah Nasional atau MUI berperan besar dalam memastikan seluruh produk dan layanan bank syariah sesuai dengan prinsip hukum Islam. Setiap bank syariah juga memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi pelaksanaan operasional harian. Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran sebagai pengawas industri, memastikan bank syariah menjalankan manajemen risiko, tata kelola, dan juga perlindungan konsumen dengan baik. Bank Indonesia mendukung dalam aspek moneter syariah, sistem pembayaran, dan juga pengembangan pasar keuangan syariah melalui berbagai instrumen dan kebijakan. Selain lembaga formal, KNEKS berperan memperkuat integrasi antara sektor keuangan syariah dengan industri halal dan UMKM. Perguruan tinggi, fintech syariah, lembaga riset, dan juga pelaku industri halal juga turut menumbuhkan literasi dan inovasi yang memperkaya ekosistem syariah secara keseluruhan. Tanpa kolaborasi seluruh lembaga ini, perbankan syariah tidak dapat tumbuh secara sistematis dan berkelanjutan. Baik teman-teman, itulah penjelasan singkat tentang materi ini. Selanjutnya kita masuk pada materi tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Setelah Otoritas Jasa Keuangan mengambil alih pengawasan operasional bank, peran Bank Indonesia mengalami transportasi besar. BI kini berfokus pada kebijakan moneter syariah, stabilitas sistem keuangan, serta pengembangan instrumen keuangan syariah. Instrumen seperti suku Bank Indonesia, giro wajib minimum syariah, dan juga repo syariah diperkuat untuk mendukung likuiditas perbankan syariah. Dalam sistem pembayaran, BI memperluas digitalisasi melalui kris syariah dan infrastruktur pembayaran yang kompatibel dengan prinsip syariah. Selain itu, BI mengambil peran strategis mendorong ekosistem ekonomi dan keuangan syariah melalui Festival Ekonomi Syariah. Pengembangan ekonomi pesantren serta kerjasama internasional. Transformasi peran BI ini membuat industri syariah memiliki fondasi kebijakan yang lebih kuat dan lebih fokus pada stabilitas jangka panjang. Baik teman-teman, itulah penjelasan singkat dari materi tersebut. Selanjutnya kita masuk pada materi tentang inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Jadi untuk mempercepat pertumbuhan perbankan syariah, Bank Indonesia meluncurkan berbagai inisiatif yang menyentuh aspek moneter, sistem pembayaran, pengembangan ekonomi, dan juga peningkatan kualitas SDM. BI mengembangkan ekosistem ekonomi syariah nasional melalui program pengembangan UMKM halal, selanjutnya pembinaan klaster komoditas unggulan, dan juga pemberdayaan ekonomi pesantren. Di bidang pasar keuangan, BI mendorong penguatan instrumen moneter syariah agar bank syariah memiliki likuiditas yang stabil. Melalui kegiatan seperti ISEV, BI meningkatkan promosi dan kerjasama internasional dalam keuangan syariah. BI juga memperkuat digitalisasi layanan pembayaran syariah untuk mempercepat inklusi keuangan di seluruh Indonesia. Inisiatif tidak hanya mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi syariah nasional. Baik teman-teman, itulah penjelasan singkat dari materi tersebut. Selanjutnya kita masuk pada materi tentang tantangan dan peluang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Jadi teman-teman, industri keuangan syariah menghadapi sejumlah tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat tentang keuangan syariah, keterbatasan SDM yang benar menguasai fikih, muamalah, dan teknologi perbankan, serta pangsa pasar yang masih lebih kecil dibandingkan dengan bank konvensional. Tantangan lain muncul dari perkembangan digital
di mana bank syariah harus mampu bersaing dengan vintage yang lebih cepat dan efisien. Meski demikian, peluang pertumbuhan industri syariah sangatlah besar. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Didukung pertumbuhan di industri halal, regulasi pemerintah yang semakin kuat, serta meningkatnya minat masyarakat terhadap keuangan yang etis dan berkelanjutan. Dan juga peluang terbuka lebar melalui pengembangan vintage syariah, pembiayaan hijau berbasis prinsip syariah, dan juga kerjasama ekonomi syariah global. Dengan memaksimalkan inovasi, digitalisasi, dan kolaborasi lintas sektor, perbankan syariah Indonesia berpotensi menjadi pusat keuangan syariah di dunia. Baik teman-teman, sekarang saya akan merangkum semua materi dalam satu paragraf. Baik teman-teman, jadi perbankan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam seperti larangan riba, gharar, dan juga masyir, serta kewajiban memastikan seluruh transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan juga berbasis aset nyata. Keuangan syariah tidak sekedar mengatur aktivitas ekonomi, tetapi juga mengintegrasi aspek moral dan spiritual sehingga setiap transaksi tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan kemaslahatan sosial. Prinsip-prinsip seperti tauhid, keadilan, dan juga amanah menjadi fondasi utama, sedangkan akad-akad seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, salam, istisna, ijarah hingga wakalah menjadi instrumen yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk menjalankan fungsi intermediasi dan pembiayaan. Dalam praktiknya, industri perbankan syariah di Indonesia berkembang melalui jaringan bank hukum syariah atau BUS. Selanjutnya, unit usaha syariah atau UUS, dan juga BPRS yang fokus melayani UMKM dan masyarakat lokal. Produk-produk yang ditawarkan mencakup pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan rumah atau KPR syariah, selanjutnya pembiayaan kendaraan, hingga pembiayaan produktif untuk UMKM dan sektor-sektor prioritas seperti pertanian, industri halal, dan juga perdagangan. Selain fungsi komersial, perbankan syariah juga memandukan peran sosial melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, termasuk program seperti bank wakaf mikro yang beroperasi di lingkungan pesantren. Ekosistem ini semakin berkembang dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, terutama setelah berdirinya Bank Syariah Indonesia atau BSI, yang menjadi penggerak utama pertumbuhan industri. Jadi pada era digital, optimalisasi infrastruktur menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing bank syariah. Transformasi teknologi dilakukan melalui modernisasi core banking berbasis cloud. Selanjutnya digital onboarding dengan KYC. Selanjutnya penggunaan automated credit scoring untuk analisis pembiayaan, serta integrasi layanan melalui API dan open banking. Digitalisasi ini mendukung penciptaan layanan seperti pembukaan rekening online, pembiayaan digital, dan juga transaksi QRIS syariah, serta kolaborasi dengan fintech syariah. Selain itu, penguatan keamanan sistem dan kepatuhan syariah berbasis digital juga menjadi prioritas agar setiap transaksi tetap mengikuti prinsip-prinsip muamalah. Ekosistem digital yang terhubung dengan marketplace halal, pembayaran digital syariah, dan juga crowdfunding wakaf menjadi kekuatan baru dalam mengembangkan keuangan syariah di Indonesia. Selanjutnya, pengembangan industri syariah tidak dapat dipisahkan dari peran berbagai lembaga pendukung. DSN sampai MUI menjadi lembaga yang menyiapkan fatwa dan mengawasi kepatuhan syariah melalui DPS di setiap bank. KNEKS berperan membangun roadmap ekonomi syariah nasional, mengembangkan UMKM halal, dan juga memperkuat ekosistem halal secara menyeluruh. OJK mengawasi stabilitas industri melalui regulasi perbankan syariah, termasuk aturan digital banking, manajemen risiko, dan juga perlindungan konsumen. Di sisi lain,
Bank Indonesia mengambil peran strategis dalam pengembangan sistem pembayaran syariah, kebijakan makroprudensial syariah, dan pemanfaatan keuangan sosial seperti wakaf produktif. LPS Syariah menjamin simpanan masyarakat dalam bank syariah, sementara lembaga-lembaga seperti BPJH, Basnas, dan juga BWI memperkuat aspek halal, zakat, dan wakaf sebagai elemen penunjang ekonomi syariah. Kehadiran OJK juga membawa perubahan besar terhadap peran Bank Indonesia. Sebelum OJK berdiri, BI bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan perbankan, termasuk bank syariah. Setelah OJK mengambil alih fungsi tersebut, BI bertransformasi menjadi lembaga yang lebih fokus pada kebijakan moneter, sistem pembayaran syariah, dan juga kebijakan makroprudensial yang memastikan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. BI kini aktif mengembangkan instrumen moneter syariah seperti suku BI Syariah, mendorong digitalisasi sistem pembayaran melalui kris syariah, serta memperkuat integrasi antara perbankan syariah dengan industri halal dan UMKM. BI juga menyelenggarakan berbagai program strategi seperti Indonesia Syariah Economy Festival atau disingkat menjadi ISEF, selanjutnya pengembangan klaster UMKM halal, serta implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI yang menjadi digitalisasi sistem keuangan syariah nasional. Untuk mendorong pertumbuhan industri bank syariah, Bank Indonesia meluncurkan berbagai inisiatif seperti penguatan ekosistem halal, pengembangan instrumen pembayaran digital syariah, dukungan pembiayaan UMKM melalui model nilai rantai halal atau halal value change, serta pengembangan riset dan inovasi produk keuangan syariah. Selanjutnya, BI juga mendorong integrasi sektor keuangan komersial syariah dengan sektor keuangan sosial melalui pengelolaan wakaf produktif, pengembangan pasar uang syariah, dan juga peningkatan inklusi keuangan syariah lewat pemanfaatan teknologi digital. Dengan semua inisiatif tersebut, BI berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan bank syariah, dan industri halal nasional. Industri perbankan syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara lain tingkat literasi masyarakat yang masih rendah, selanjutnya skala ekonomi yang belum sebesar bank konvensional, selanjutnya terbatasnya SDM yang menguasai FIK, muamalah, dan teknologi digital, serta minimnya inovasi produk. Selain itu, masih ada persepsi bahwa produk syariah kurang berbeda dari produk konvensional, serta keterbatasan infrastruktur digital di BPRS dan wilayah non-perkotaan. Meskipun demikian, peluang industri ini sangat besar, mengingat Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, dukungan pemerintah yang kuat melalui KNEKS, BI, dan juga OJK. Dengan fondasi teori syariah yang kuat, praktik operasional yang semakin modern, serta dukungan penuh lembaga-lembaga utama dan peluang yang semakin besar di era ekonomi halal global, industri perbankan syariah memiliki potensi untuk menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Perkembangan keuangan dan juga perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari fondasi teoritis ekonomi Islam, praktik kelembagaan yang semakin mapan, dukungan regulasi yang berkembang, serta transformasi digital yang mendorong modernisasi industri secara keseluruhan atau menyeluruh. Teori keuangan syariah menjadi landasan utama bagi seluruh aktivitas perbankan syariah, di mana seluruh konsep keuangan harus bebas dari riba, gharar, dan juga masyir. Ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan, transparansi, serta kemitraan antara bank dan nasabah melalui akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, dan juga istisna. Teori ini juga menegaskan bahwa transaksi keuangan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan bank semata, melainkan harus memberikan nilai ekonomi yang nyata, mendukung kesejahteraan sosial,
stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam praktiknya, perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam 3 dekade terakhir. Bank syariah telah memperluas portofolio pembiayaan pada sektor produktif seperti UMKM, infrastruktur industri halal, dan juga pembiayaan korporasi. Produk penghimpunan dana seperti tabungan wadiah dan deposito mudharabah juga semakin populer di kalangan masyarakat. Selain itu, praktik layanan perbankan syariah kini jauh lebih modern dengan keberadaan mobile banking syariah, kartu debit berbasis syariah, hingga integratif layanan keuangan digital seperti QRIS dan pembiayaan online yang tetap menggunakan akun syariah. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya mengikuti sistem perbankan konvensional, tetapi juga mampu menawarkan keunggulan dengan nilai-nilai etis dan juga berkelanjutan. Selanjutnya, optimalisasi infrastruktur digital dalam industri perbankan menjadi elemen terpenting dalam mempercepat pertumbuhan sektor syariah. Bank syariah kini mengembangkan core banking system yang lebih cepat, aman, dan kompatibel dengan kebutuhan transaksi modern. Penerapan artificial intelligence, big data analysis, dan open banking melalui API memungkinkan bank syariah untuk memahami perilaku nasabah, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas jangkauan layanan tanpa keterbatasan geografis. Infrastruktur digital ini juga mendukung inovasi produk seperti pembiayaan mikro berbasis aplikasi, layanan syariah pada platform e-commerce, hingga integrasi sistem keuangan syariah dengan ekosistem industri halal. Dalam memudahkan proses recording nasabah, verifikasi identitas digital, serta peningkatan kualitas layanan syariah secara keseluruhan. Dalam ekosistem perbankan syariah, peran lembaga dan industri pendukung tidak bisa dipisahkan. Keberadaan Dewan Syariah Nasional atau MUI menjalankan fungsi strategis dalam memastikan seluruh produk bank syariah sesuai dengan ketentuan syariah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengawasi aktivitas operasional, manajemen risiko, hingga perlindungan konsumen. Sementara itu, Bank Indonesia menjalankan peran sebagai pengawal stabilitas moneter, pengembangan kebijakan makroprudensial syariah, serta fasilitator industri keuangan syariah dalam cakupan yang lebih luas. Tidak kalah penting, lembaga seperti Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Syariah, selanjutnya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau biasa disebut KNEKS, lembaga riset, perguruan tinggi, serta industri teknologi finansial menjadi bagian penting dalam memperkuat fondasi pengembangan perbankan syariah. Kolaborasi ini mempercepat literasi keuangan syariah, inovasi produk, serta peningkatan daya saing perbankan syariah di tingkat nasional maupun global. Transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK menjadi momen penting dalam struktur tata kelola industri keuangan nasional. Sejak fungsi pengawasan perbankan dialihkan kepada OJK, Bank Indonesia lebih fokus pada kebijakan moneter syariah, sistem pembayaran, pengembangan pasar keuangan syariah, serta stabilitas sistem keuangan. BI memperluas instrumen-instrumen moneter syariah seperti suku bank Indonesia, GWM syariah, hingga instrumen repo syariah. Di sisi lain, juga BI semakin aktif mendorong digitalisasi sistem pembayaran melalui implementasi QRIS syariah, standar nasional Open API pembayaran atau SNAP, serta penguatan infrastruktur, sistem clearing dan transaksi lintas bank syariah. Transformasi ini mempertegas peran BI sebagai motor penggerak penguatan infrastruktur dan modernisasi industri syariah. Untuk mendukung pertumbuhan perbankan syariah, Bank Indonesia meluncurkan berbagai program strategis termasuk pembentukan Islamic Economic dan Finance atau biasa disebut IEF, selanjutnya ekosistem, dukungan pada UMKM halal, serta
Ekonomi Festival atau ISEF, dan juga pengembangan ekonomi pesantren sebagai tulang punggung inklusi ekonomi syariah di daerah. BI juga memberikan dukungan riset, best practice, serta pelatihan sumber daya manusia atau SDM syariah agar industri semakin memiliki tenaga ahli yang kompeten. Inisiatif BI dalam memperkuat integrasi ekonomi syariah dengan sektor real menjadi langkah penting untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang saling terhubung, efisien, dan berkelanjutan. Namun, meskipun pertumbuhan industri keuangan syariah terus meningkat, tantangan yang dihadapi masih cukup kompleks. Tantangan utamanya mencakup rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Keterbatasan SDM yang benar-benar menguasai aspek fikih muamalah dan teknik teknis perbankan, serta masih rendahnya pangsa pasar perbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional. Di sisi lain, tantangan teknologi seperti keamanan siber, kesiapan infrastruktur digital, dan juga kompetisi layanan digital berbasis syariah dengan vintage konvensional menjadi perhatian yang tidak dapat diabaikan. Tantangan lainnya adalah belum optimalnya sinergi antara industri halal, UMKM syariah, lembaga pendukung, dan perbankan dalam membentuk rantai nilai ekonomi syariah yang kuat. Meskipun demikian, peluang pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sangat amat besar. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, semakin kuatnya dukungan pemerintah melalui berbagai regulasi, berkembangnya industri halal, serta pertumbuhan ekonomi digital, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat keuangan syariah global. Baik teman-teman, itulah materinya. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Teman-teman, kesimpulannya, perkembangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan transformasi besar yang melibatkan aspek teori, praktik, regulasi, digitalisasi, dan juga dukungan ekosistem. Fondasi utama industri ini berangkat dari prinsip ekonomi Islam yang menolak riba, gharar, dan masyir, serta menekankan keadilan, transparansi, dan kemitraan melalui akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Prinsip tersebut menjadikan keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga kebermanfaatan sosial, keseimbangan, dan juga berkelanjutan. Dalam praktiknya, perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat melalui berbagai produk penghimpunan dana dan pembiayaan, khususnya untuk sektor real seperti UMKM dan industri halal. Modernisasi layanan keuangan syariah terus meningkat melalui digital banking, mobile banking, QRIS syariah, serta integrasi layanan digital lain yang membuat akses bank syariah semakin luas dan efisien. Optimalisasi infrastruktur digital termasuk penggunaan artificial intelligence, open banking, big data, dan juga cloud computing menjadi pilar penting untuk memperkuat daya saing bank syariah di era yang modern ini. Perkembangan industri ini sangat didukung oleh lembaga-lembaga kunci seperti DSN sampai MUI, OJK, Bank Syariah, KNEKS, LPS Syariah, lembaga halal, perguruan tinggi, dan fintech syariah yang bersama-sama membangun dan fintech syariah yang bersama-sama membangun regulasi, pengawasan, inovasi produk, serta literasi masyarakat. Transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya OJK juga memperkuat stabilitas sistem keuangan syariah melalui kebijakan moneter syariah, pengembangan instrumen pasar keuangan syariah, serta digitalisasi sistem pembayaran. Meski demikian, industri perbankan syariah masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan SDM berkompeten, skala industri yang belum sebesar bank konvensional, serta persaingan dengan vintage. Namun, peluang pertumbuhan sangat besar karena Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, meningkatnya ekonomi halal global, serta dukungan regulasi pemerintah dan percepatan digitalisasi. Jadi secara keseluruhan, keuangan dan perbankan syariah di Indonesia berada pada jalur perkembangan yang positif dan strategis. Dengan
memperkuat inovasi digital, meningkatkan literasi dan SDM, serta memperluas integrasi dengan sektor real dan ekosistem halal. Industri ini berpotensi menjadi pilar utama ekonomi nasional, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah di dunia dan di masa depan. Baik teman-teman, saya rasa itu saja materi yang dapat saya jelaskan tentang materi dalam video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tindakan. Saya Khaila Salwani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.